10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Christina Elizabeth Parinsi, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Kecamatan Sidorejo. Hari ini kita berjumpa dalam program Sulu, hasil kerjasama antara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita mohon kekuatan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari yang teduh pada saat ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang selamat. Itu pertanda Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami, untuk kami melakukan aktivitas kami, khususnya di hari Minggu ini kami mengambil bagian di dalam ibadah di gereja-gereja kami. Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini, sebelum kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, kami mohon kekuatan Roh Kudus yang akan membantu kami untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Tetapi baiklah kami semua bukan hanya menjadi orang-orang yang menjadi pendengar dan pembaca firman Tuhan saja, tetapi yang Tuhan inginkan bagi kami adalah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu, mampukanlah kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah ya Bapa kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dalam kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama demikian dikatakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya baca sekali lagi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema dari suluh kita pada saat ini adalah kematian yang memerdekakan. Kalau kita berbicara berkaitan dengan kematian, tentu saja kata ini adalah kata yang mungkin paling tidak disukai. Bahkan mungkin di dalam kehidupan kita ingin supaya kata ini menjauh dari diri kita. Karena berhadapan dengan kematian, pasti di antara kita tidak pernah siap untuk menghadapi situasi yang seperti itu di dalam hidup kita. Dan bahkan mungkin kita rela untuk melakukan berbagai cara demi terhindar dari kematian. Bahkan mungkin kita rela untuk mengorbankan seluruh harta benda kita demi untuk mendapatkan pertolongan agar kita terhindar dari kematian, walaupun hanya sesaat,
lamanya. Karena kematian itu sendiri adalah sebuah misteri di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan tema kita, kematian yang memerdekakan. Kita bisa melihat berkaitan dengan kemerdekaan itu sendiri, kalau kita yang pernah membaca buku ataupun sejarah yang berkaitan dengan pidato dari seorang Martin Luther King Jr., pidatonya berjudul dengan I Have a Dream. Sangat menarik bahwa dalam pidato Martin Luther King Jr., pidatonya itu sangat terkenal dan diakhiri dengan sebuah catatan yang tegas dan tak terlupakan. Ia mengingatkan bangsanya bahwa impiannya adalah suatu hari semua orang, terlepas dari ras, jenis kelamin, warna kulit, atau kepercayaan, akan bisa bernyanyi bersama. Akhirnya merdeka, akhirnya merdeka. Berarti memang berkaitan dengan kemerdekaan. Itu adalah merupakan impian dari setiap orang. Kita ingin hidup merdeka, bebas dari penindasan, bebas dari diskriminasi. Tetapi kalau berbicara berkaitan dengan kematian yang memerdekakan, ini adalah merupakan salah satu wujud iman kita sebagai orang percaya. Di mana kita lihat bahwa lewat proses kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ternyata kematian itu memerdekakan kita sebagai orang percaya. Memerdekakan kita dari belenggu maut, memerdekakan kita dari belenggu dosa. Inilah fakta bahwa kematian itu adalah sesuatu yang memerdekakan. Ini adalah wujud iman kita. Apa yang sudah kita baca dalam kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama, bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Oleh karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi konteks yang mau dikatakan oleh Paulus bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus dosanya, sebagai orang yang sudah dibebaskan dari kuasa maut dan dosa lewat kematian Yesus itu sendiri, kita harus menjadi orang-orang yang merdeka, yang bebas dari perhambaan dosa, yang tidak mau hidup lagi di dalam dosa, yang berusaha untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita terlepas dari kuk perhambaan. Perhambaan yang dimaksud adalah perhambaan dosa itu sendiri. Kita jangan terus-menerus hidup di dalam dosa, tetapi harus menjadi orang yang merdeka. Lepas dari kehidupan-kehidupan duniawi, lepas dari kehidupan-kehidupan yang akan membawa kita ke hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus mengimani sungguh bahwa kematian itu memerdekakan. Kematian Yesus itu memerdekakan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa melihat bahwa tulisan Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-1 yang dikatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jika natur dosa adalah perbudakan, natur Injil adalah kemerdekaan.
Kristus mati untuk membebaskan umatnya dari belenggu perbudakan dosa. Ketika Paulus menulis kepada orang-orang Kristen di Galatia untuk menekankan kembali sejauh mana kemerdekaan yang mereka miliki di dalam Kristus, kata-kata yang ia pilih menunjukkan pentingnya hidup sebagai orang merdeka, bebas dari kutukan hukum, bebas dari rasa bersalah, bebas dari dosa, bebas untuk menyembah dan hidup hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada penyembahan-penyembahan kepada yang lain. Nah, ini yang mau ditekankan oleh Paulus. Oleh karena itu, bagi kita orang Kristen zaman sekarang ini, kita harus mengimani sungguh bahwa kematian Yesus adalah kematian yang memerdekakan kita. Dan kita berusaha untuk selalu hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kita berusaha untuk bebas dari pengaruh-pengaruh kehidupan duniawi. Kita berusaha untuk bebas dari belenggu dosa yang sering menggoda, yang sering mengganggu kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus. Kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meninggalkan, kita bisa melepaskan diri, kita bisa memerdekakan diri dari belenggu-belenggu dosa tersebut, menjauhkan diri dari yang disebut dosa itu sendiri, dari kesalahan-kesalahan, dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersuka cita sebagai pengikut Yesus. Kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Kita adalah orang yang harusnya lepas dari belenggu kuasa dosa itu. Kita harus hidup berkenan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena kita harus melihat hidup ini sifatnya hanya sementara. Jangan kita mengatakan bahwa saya belum mau bebas dari dosa. Masih panjang waktu hidup saya. Kita tahu bahwa hidup ini Tuhan yang mengaturnya. Hidup ini Tuhan yang menentukan. Sehingga kita harus terus-menerus hidup merdeka dari belenggu dosa itu sendiri. Supaya hidup kita senantiasa diberkati dan diperkenan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat merefleksikan kematian yang memerdekakan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas pengorbananmu, atas kematianmu yang mau mengingatkan kami. Itu adalah kematian yang memerdekakan kami. Kami orang-orang yang percaya kepadamu, sesungguhnya kami sudah dimerdekakan oleh Yesus. Karena itu kami harus tetap berdiri teguh, jangan goyah. Dan kami harusnya tidak ingin lagi hidup di dalam belenggu kuasa dosa itu sendiri. Mampukanlah kami Tuhan, untuk kami lepas dari kuasa dosa, untuk kami tidak terus-menerus terjerumus di dalam hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki di dalam hidup kami. Ajarlah kami senantiasa untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, yang mau memerdekakan kami, umat yang percaya kepadamu. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi kami pendengar setia Radio Betani. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengetahui kami, Tuhan yang mengenal hati kami. Tuhan juga kiranya hadir dalam kehidupan kami. Tuhan memegang tangan kami, Tuhan menopang kami, Tuhan memapa langkah kehidupan kami. Agar apapun yang kami hadapi, situasi apapun yang kami alami dalam hidup ini,
Kami senantiasa berserah hanya kepadamu, sehingga masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami mendapatkan jalan keluar di dalamnya. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang menjadi harapan-harapan kami, Tuhan kiranya terus campur tangan, sehingga di dalamnya kami boleh meraih harapan itu. Oleh karena Tuhan senantiasa mengasihi dan peduli pada kehidupan kami. Ya Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan Radio Betani ke dalam tangan-Mu. Di dalam mereka menjalankan tugas mereka ya Tuhan. Di dalam pelayanan memberitakan kabar sukacita, kabar kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus memakai radio ini untuk terus menjadi alat-Mu, untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan kabar sukacita bagi semua orang yang mendengarkan radio ini. Sehingga semua orang yang mendengar boleh terhibur, semua orang yang boleh mendengar boleh bersukacita, semua orang yang boleh mendengar boleh merasakan jamahan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi kehidupan pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, terutama ya Tuhan di tahun-tahun politik pada saat ini. Tuhan menolong kami, Tuhan menuntun kami, berikan keamanan di dalam masa-masa kampanye pada saat ini ya Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan lancar, dan pada waktunya nanti Tuhan, pada tanggal 14 Februari 2024, kami boleh merayakan, melaksanakan pemilihan umum secara serentak, secara nasional. Tuhan kiranya akan menolong, biarlah semua boleh berjalan dengan lancar, oleh karena campur tangan Tuhan. Dan biarlah kami semua sebagai bagian warga negara bisa mengambil bagian untuk memberikan suara kami pada waktunya. Tolong ya Tuhan, campur tangan Tuhan sangat kami harapkan. Bagi para calon Tuhan, pemimpin kami, Tuhan juga akan memberkati siapapun mereka. Kiranya Tuhan juga yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Ya Bapa dalam sorga, seluruh hidup kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Seluruh ibadah-ibadah yang dilaksanakan di gereja-gereja-Mu di kota Salatiga dan sekitarnya, kami juga menyerahkan kepada-Mu. Biarlah mimbar pelayanan ibadah di gereja akan senantiasa diberitakan tentang kebenaran akan firman Tuhan, yang akan menguatkan seluruh anggota jemaat yang mendengarkan firman pada hari ini. Ya Bapa, inilah doa syukur kami. Ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Demikianlah Sulu pada saat ini. Kiranya terus semangat di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Tuhan memberkati.